Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini, yang sekaligus juga menjadi persiapan perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita akan bersama-sama membuka dan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25, sampai pasal 5, ayatnya yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 25, sampai pasal 5, ayatnya yang kedua. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari tenang dan berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing. Menjadi semakin istimewa karena kebaktian rumah tangga pada hari ini diadakan juga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil GKP yang sedianya dilakukan pada minggu kedua bulan Juli, namun karena situasi pandemi maka harus diundur ke tanggal 15 Agustus 2021 ini. Kepadamu ya Bapa kami berserah, dalam kerinduan kami menerima kebenaran firman-Mu, kami sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus itu saja. Biarlah dalam keterbatasan kami dimampukan, sehingga hidup kami boleh diperbaharui oleh firman Tuhan yang indah ini, yang akan kami jadikan tuntunan hidup. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai pasal 5, ayatnya yang kedua. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, sebab kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan.
Saudara-saudara, ada satu kisah mengenai seorang yang kaya. Laki-laki yang kaya ini, saudara, satu kali mengalami sakit. Sakit ini sangat menyiksa dia. Karenanya, melalui kelimpahan materi yang dia miliki, dia mendatangkan banyak tabib. Dia menyanggupi untuk obat-obatan semahal apapun bisa dia terima. Yang penting sembuh. Tetapi saudara-saudara, setelah beberapa tabib menghadirkan keahliannya dan tentu obat-obatan pun dihadirkan untuk memperoleh kesembuhan bagi laki-laki kaya itu, ternyata sakit penyakit itu tidak kunjung pergi. Ada satu tabib terakhir yang konon adalah tabib paling sakti. Orang kaya ini harus menunggu cukup lama karena tabib yang cukup sakti ini tentu punya daftar antrian pasien-pasien yang lebih dahulu meminta pertolongannya. Nah, pada waktu yang ditentukan, tabib ini datang dan dia memeriksa seluruh anggota tubuh dari laki-laki kaya tersebut. Dan hasilnya, tabib itu mengatakan kepada sang laki-laki bahwa persoalan sakit penyakit yang dialami oleh dia terletak pada mata kanan. Mata kanan dari laki-laki itulah yang membuat seluruh tubuhnya menjadi begitu lemah, terasa lemas, dan hari-hari menjadi penuh dengan penderitaan oleh karena rasa sakit yang menusuk-nusuk. Karena itu sang tabib memberi nasihat begini, Bapak tidak perlu obat-obatan yang khusus. Cukup satu hal saja, Bapak harus melihat berbagai hal di sekitar Bapak sebagai sesuatu yang berwarna hijau. Nah, dengan itu mata kanan Bapak akan menghadirkan rangsangan kesejukan bagi anggota tubuh yang lain. Karena warna hijau itu kan simbol dari kesejukan. Saudara-saudara, sang tabib pulang dan laki-laki kaya ini memanggil seluruh anak buahnya. Tidak hanya itu, sang orang kaya ini juga memanggil tukang-tukang bangunan dan beberapa orang pelukis. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan semua orang yang ada di sekitar rumahnya untuk dicat dengan warna hijau. Karena dia kaya, saudara, dia bisa lakukan itu semuanya. Termasuk perhiasan-perhiasan, dinding, termasuk juga berbagai peralatan-peralatan rumah tangga, termasuk baju-baju milik dari pegawai-pegawainya, rambut milik dari pegawai-pegawainya, semuanya harus dicat warna hijau. Nah, saudara-saudara, rupanya sebelum pergi, sang tabib sakti tersebut berjanji bahwa 1 bulan kemudian dia akan kembali menengok keadaan dari laki-laki kaya itu. Nah, saudara, dia menepati janjinya. 1 bulan kemudian dia datang. Luar biasa dia kaget. Karena ketika dia mau masuk ke rumah dari laki-laki kaya, rumahnya besar sekali dan megah, pegawai dari laki-laki kaya itu segera menyiram tabib ini, tubuhnya maupun pakaiannya, dengan cat warna hijau. Sebetulnya tabib ini awalnya geram, dia mau marah. Tapi sebelum dia marah, dia lihat kok memang sekelilingnya juga sudah dicat warna hijau. Tembok rumah, peralatan-peralatan rumah, mobil-mobilnya juga warna hijau. Orang-orang juga
semuanya berpakaian warna hijau, rambutnya dicat warna hijau. Dan saudara-saudara melihat itu, dia segera menemui laki-laki yang menjadi pasiennya itu. Dia bertanya, bagaimana keadaannya sekarang? Dan laki-laki itu berkata, wah sekarang saya lebih sehat. Saya berterima kasih untuk saran dari tabib. Karena dengan itu sekarang badan saya tidak sakit lagi. Sudah kuat, sudah bersemangat. Lalu tabib ini berkata kepada laki-laki kaya itu, harusnya Bapak tidak perlu cat semuanya warna hijau. Tidak perlu semua orang rambutnya pun warnanya hijau. Tidak perlu perhiasan-perhiasan emas, perhiasan-perhiasan perak, permata-permata ini dicat warna hijau. Tidak perlu juga mobil-mobilnya dicat warna hijau. Saya juga harusnya tidak perlu nih disiram dengan cat warna hijau. Seharusnya Bapak hanya perlu memakai kacamata berwarna hijau, maka semua akan kelihatan hijau. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi sederhana ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kecenderungan laki-laki kaya itu memang kecenderungan banyak orang di dunia ini. Ingin mengubah semua hal di luar dirinya, padahal dirinya sendiri yang dekat dengan dia, yang biasa dia pakai, yaitu kacamatanya sendiri, tidak dia ubah. Nah saudara, banyak orang memang melihat orang lain lebih cepat menghakimi, sementara untuk dirinya sendiri pembaharuan sulit dilakukan. Nah, pesan itulah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini. Kelihatannya saudara, jemaat ini memang punya masalah internal berkaitan dengan hubungan orang per orang di tengah jemaat itu. Rupanya ada pergesekan, ada konflik terjadi. Dan Paulus mengenali betul sumber persoalannya adalah karena orang tidak memulai pembaharuan dari dirinya, tetapi justru lebih menuntut orang lain untuk melakukan pembaharuan. Karena itulah akibat penuntutan-penuntutan itu, akibat penghakiman-penghakiman itu, maka hubungan menjadi renggang satu dengan yang lain. Orang menjadi berjarak, yang tadinya akrab menjadi bermusuhan, padahal satu jemaat. Nah, untuk itu Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana orang harus menjadi penurut-penurut Allah. Orang harus memulai dari dirinya sendiri, melakukan pembaruan seperti yang Allah mau. Dan itu harus nyata, bukan menjadi jargon yang seolah indah diucapkan tetapi tidak pernah dinyatakan buah-buahnya. Paulus menegaskan bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh orang percaya berdasarkan apa yang menjadi kehendak Allah harus dinyatakan di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menyebut 3 hal di dalam pasal yang keempat ayat 25 sampai pasal 5 ayat yang kedua ini. Yang pertama, saudara-saudara, adalah soal ucapan. Ucapan yang seringkali menghadirkan dusta, itulah yang harus diperbaharui. Itulah yang harus dirubah. Pertobatan dimulai dari soal bagaimana kita harus terbiasa menghadirkan perkataan yang benar. Walaupun saudara, tentu kita tahu dengan lidah kita yang mengeluarkan kata-kata ini, banyak hal kan bisa didramatisir.
Yang jelek bisa dikatakan baik, yang salah bisa dikatakan benar, yang semena-mena bisa dikatakan adil, yang kejam bisa dikatakan baik hati begitu. Asalkan memberi keuntungan kepada yang mengucapkannya. Paulus memberikan pengingatan. Itu bukan pola hidup yang dikehendaki Allah. Setiap orang harus berani membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Lalu yang kedua, soal amarah. Amarah ini saudara-saudara harus hati-hati, bahwa dia merupakan salah satu ekspresi manusiawi yang bisa muncul dalam diri setiap orang. Ya, saya dan saudara juga pasti bisa marah. Tapi saudara-saudara, Paulus menegaskan hati-hati. Iblis mengintai. Jangan sampai amarah kita itu digunakan oleh iblis menjerumuskan kita lebih dalam ke dalam dosa. Caranya bagaimana? Marah yang berlarut-larut. Marah yang kemudian berujung pada dendam. Marah yang dinyatakan melalui kekerasan. Marah yang bentuknya adalah kesadaran untuk melukai atau menyakiti orang lain. Inilah yang digunakan oleh iblis. Kalau kita kecewa dan itu kita ekspresikan, ada ketidaksetujuan kita untuk sikap yang dinyatakan orang lain, wajar. Tapi biarlah itu tetap dinyatakan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang tidak menggores hati orang lain. Yang terakhir, Paulus menggarisbawahi soal perbuatan mencuri. Mengingini apa yang menjadi milik orang lain dan mengambilnya dengan paksa, padahal itu adalah hak dari sesama kita. Saudara, ini pun tentu harus menjadi pembaharuan yang dengan sungguh-sungguh dilakukan. Karena kalau kita terbiasa mengambil apa yang menjadi milik orang lain, karena dasar dalam hati kita adalah rasa iri dan cemburu, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tidak bisa melihat maksud Tuhan dalam kenyataan hidup yang kita terima. Padahal yang terbaik adalah mengakui bahwa apapun yang kita miliki buah pemberian berkat Tuhan itu adalah baik adanya. Nah, rasanya hari-hari ini apa yang menjadi pesan dari Rasul Paulus tentang pembaharuan hidup bersama dengan Kristus itu menjadi pesan yang masih sangat relevan. Dalam hidup ini kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Dalam hidup ini, apa yang menjadi kehendak Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Manakala kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, dan itu kita rayakan di dalam sakramen perjamuan kudus hari pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan, kita diingatkan bagaimana hidup kita. Apakah hidup yang selalu mengupayakan pembaharuan, atau sebagai gereja Tuhan justru selama ini kita lebih suka menuntut orang lain di sekitar kita. Kita lebih suka menghakimi orang lain di sekitar kita. Padahal hidup kita sesungguhnya lebih kotor dari orang-orang yang kita tuntut dan kita hakimi itu. Karenanya, melalui sakramen perjamuan kudus, mari kita melakukan pertobatan.
Kita menyesali kekeliruan jalan kita. Kita menyesali apa yang menjadi kemelesetan sikap dan langkah kita. Mari kita kembali arahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akui seringkali perkataan kita penuh dusta, supaya orang pandang kita baik, orang pandang kita saleh, orang pandang kita berwibawa, orang pandang kita berharga. Kita berbohong. Akui juga bahwa seringkali hidup kita dikuasai dengan kemarahan yang terus-menerus, yang berlarut-larut, yang membuat kita menyakiti sesama. Akui juga bahwa kita ini memang seringkali menginginkan apa yang jadi milik orang lain. Lupa bersyukur untuk apa yang kita punya. Padahal apa yang Allah berikan itu selalu baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kami datang ke meja perjamuan kudus-Mu ya Bapa, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di gedung Gereja Kristen Pasundan Cikampek ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Tolonglah sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi pegangan yang menolong kami untuk terus memperbarui hidup sebagai penurut-penurut Allah. Kata, pikiran, dan juga perbuatan kami mencerminkan perjuangan untuk semakin selaras dengan kehendak-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.